Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turmuji, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Cikaret, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2025. Saya di sini akan membuat video praktek pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Cikaret, Cibinong, Kabupaten Bogor. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh dan solehah, baik semuanya ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halal dan juga barokah. Baik, silakan Adinda dan Sokila dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Muji akan mau absen dulu semuanya nih. Cuma ada yang beda hari ini, karena hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna dan juga kalimat hauqalah. Pak Muji mau mengabsen kalian semuanya. Nanti dipanggil namanya, semua apa yang dipanggil berdiri, mengangkat tangannya dan mengucapkan satu nama Asmaul Husna yang kalian ketahui. Dapat dimengerti semuanya? Mengerti? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kamu akan absen dulu ya. M. Hazim Hasbi Asyabani. Masya Allah. Marisa Nur Salamah. Masya Allah. Muhammad Dafa Diandra Al-Basir. Nanda Oktavia Al-Hakam. Terus Nurul Rahimi Al-Khabir. Syakila Sofia An-Naura Al-Ali. Masya Allah. Fikram Razafi Wijaya. Masya Allah. Al-Latif, artinya Allah maha lemah lembut. Baik. Oke, sebelum kita mulai, kamu semuanya pengen ice breaking semuanya ya. Bangkunya didorong sedikit, berdiri semuanya. Baik. Oke, lihat sini. Lihat ke depan semuanya, lihat ke depan, menghadap ke depan semuanya. Oke, diri. Oke, siap. Tadi kita nyanyikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau
kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati tepuk tangan ijab bumi bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati tepuk tangan ijab bumi bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan ijab bumi bilang amin. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak sedikitnya? Oke. Sekarang kamu kan tahu ya angka 1 ya? Tahu nggak angka 1? Angka 2? Oke, ceritanya ini pulpen. Nih, lihat semuanya. Ini ceritanya ini pulpen. Tapi ini kamu ceritanya menulis ya. Sedang menulis angka 1. Coba 1. 1, 2. Sekarang nulisnya pakai kepala ya. Contoh 1, 2, 3. Oke, harus ikut semuanya. Kita biar semangat belajarnya. Oke. Coba tulis pakai kepala. Tuliskan angka 1, angka 2, angka 3, iya, angka 4, iya, angka 5, oke 5, angka 6, angka 7, iya, angka 8, angka 9, angka 10. Oke, jadi relax semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan duduk kembali. Oke, baik, akan kita mulai pembelajaran materi Asmaul Husna, pelajaran akidah akhlak. Yuk kita mengenal tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, ini ada Asmaul Husna. Nah, akan kita pelajari dan juga kalimat hauqalah karena ini sangat penting yang harus kita ketahui sebagai umat muslim ya. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Siapa yang tahu jumlah Asmaul Husna? Coba ya, semuanya bisa semuanya. Ada berapa? 99. Masya Allah, luar biasa, pintar ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Pengertian Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna tadi sudah kita bahas. Nama Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau nama Allah yang indah, nama Allah yang mulia, yang mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat sempurna. Nah, Asmaul Husna secara bahasa artinya asma berarti nama-nama, sedangkan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik atau yang paling indah. Oke, next. Kita lanjut. Nah ini sekarang kita sama-sama baca Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ya
Ma'id, Ya Zahid, Ya Hab, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Mati, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubi'u, Ya Mu'id, Ya Mu'id, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Walid, Ya Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddir, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Muhir, Ya Habib, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Ahad, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rabbul, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jamil, Ya Wali, Ya Muni, Ya Wali, Ya Mar, Ya Nabi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Majid, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Al-Qawi dan juga Al-Qayyum. Al-Qawi berarti Allah Maha Kuat. Sedangkan Al-Qayyum berarti Allah Maha berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun. Baik, lanjutnya Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Jadi nama Asmaul Husna dalam pembelajaran kali ini Al-Qawi itu Allah, artinya Allah Maha Kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Gak ada. Sekelas presiden, sekelas raja-raja yang ada di dunia ini, ya siapapun selain Allah nggak ada yang bisa ngalahin kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu sempurna, nggak ada batasnya dan tidak pernah lemah. Allah ini maha kuat. Mana dalilnya? Dalam Quran surat Al-Zariyat ayat ke-58 Allah menjelaskan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah maha pemberi rezeki yang juga maha yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh, yaitu Al-Qawi. Jadi nggak ada yang bisa nandingin. Ada orang yang latihan binaraga, dia kuat angkat besi, bebannya sangat berat, yang besar. Ada yang pernah lihat kan di video suka naik dari mobil, ya sendiri ya, tetap nggak bisa. Robot, ada robot yang kuat, gak bisa, apalagi robot ciptaan manusia. Siapapun tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya kita harus banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dan implikasi dari Asmaul Husna Al-Qawi, Maha Kuat. Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Allah bikin langit nggak minta bantuan manusia. Allah bikin dunia tanpa minta bantuan siapapun. Menciptakan manusia tanpa meminta bantuan siapapun. Menciptakan alam semesta, planet, laut, gunung, nggak minta bantuan, sendiri. Karena Allah Maha Kuat. Dan kekuasaannya mengatasi segala makhluk, termasuk mengurus manusia, jin, dan juga alam semesta. Ini Allah yang ngurus ini kita semua. Ya, kita sehat, yang nyehatin siapa? Allah. Kita pintar,
itu semuanya syariatnya dari Allah. Karena Allah Maha Tuhan. Dan juga kita sebagai manusia, kita diperintahkan untuk bersandar kepada kekuatan Allah, bukan pada diri sendiri. Ini contoh ya. Ada mobil, ya. Kamu nyandar ke mobil. Ketika mobilnya jalan, kamu jatuh enggak? Jatuh enggak? Jatuh enggak? Kamu bersandar kepada penguasa dunia, maksudnya dalam artian pemimpin dunia. Wah, saya mau nih anaknya Pak RT, anak Pak RW, anak Pak Lurah, anaknya presiden, anaknya raja. Saya mau bersandar aja sama ayah saya seorang raja. Ketika rajanya jalan, rajanya sakit, rajanya meninggal, yang bersandar jatuh nggak? Jatuh nggak? Jatuh nggak? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah jatuh, Allah tidak pernah sakit, Allah tidak pernah mati seperti manusia, seperti makhluknya. Tidak. Allah tetap maha hidup. Kita diajarkan untuk tidak sombong dengan kekuatan sendiri, karena sejatinya kekuatan itu adalah milik Allah. Oh, aku pintar dong, matematika aku lagi sakit terus dong. Iya mah sama aku nggak bisa, karena kepintaran, kekuatan itu semuanya dari Allah. Gak boleh sombong. Main bola jago, Fadli sama Fadlan. Weh, siapa dulu dong? Fadli, Fadlan. Padahal yang ngasih kekuatan kepada Fadli dan Fadlan itu adalah Allah. Gak boleh sombong. Boleh gak sombong? Boleh gak sombong? Gak boleh. Gak boleh, kita harus banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuatan semuanya itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti semua sampai sini? Mengerti sebelum Pak Muji lanjut? Mengerti ya? Oke, sekarang Bapak lanjut. Ya. Al-Qayyum. Al-Qayyum berarti Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun. Allah menciptakan langit, enggak nyuruh tukang insinyur, tidak nyuruh arsitektur untuk bikin langit yang ada di alam semesta ini. Sendiri Allah. Kata Allah, kun fayakun. Kata Allah, jadilah maka jadi. Ciptakan manusia, ruh, langit, awan. Tuh coba awan terbang di atas. Matahari. Kalau matahari ini nyala, ya dari zaman Allah Subhanahu sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat ini nggak pakai listrik, nggak bayar pulsa listrik, terang. Terus nggak pakai tali, digantungin nggak tuh matahari? Bulan digantungin nggak? Awan pakai baling-baling nggak supaya terbang? Enggak. Terus laut, ikan yang ngasih makan siapa? Ikan yang ngasih makan ikan siapa? Allah. Air, bukan manusia tuh, air laut. Ayo kita isiin laut supaya airnya jadi banyak. Ada nggak yang begitu? Enggak. Yang ngasih laut menjadi asin siapa? Allah. Ya. Jadi Allah ini berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun. Karena Al-Qayyum, Allah ini berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun dan siapapun. Dan dia terus menerus mengatur dan menjaga seluruh ciptaan. Allah yang ngatur, yang ngurus semuanya Allah. Mana dalilnya? Quran surat Al-Baqarah
ayat 255, yaitu Allah tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Jadi yang mengurus makhluk ini adalah Allah. Ngerti sini sampai sini Al-Qayyum ngerti? Insya Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan. Mana implikasinya? Allah ini Al-Qayyum, maha berdiri sendiri dan maha mengurus segala sesuatu. Allah tidak tidur. Allah tidur nggak? Kalau kita kalau hewan ada tidurnya, kalau Allah tidak tidur, tidak lelah. Sekarang capek, baru belajar sebentar. Pak, ngantuk Pak, aku pengen istirahat Pak. Lelah kalau manusia. Pak, aku lelah Pak. Ya, Allah tidak lelah. Allah enggak ngantuk. Allah enggak tidur. Ini baru belajar. Pak, aku ngantuk. Harus semangat. Harus semangat. Dan tidak butuh bantuan makhluk. Segala sesuatu di alam semesta ini tetap ada dan berjalan karena Allah yang mengaturnya. Mengatur siapa? Semua yang Allah ciptakan. Semua makhluk bergantung kepada Allah, tetapi Allah tidak bergantung kepada siapapun, ya. Nah, teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajarkan untuk bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lemah dan juga makhluk yang suka bergantung, ya. Kalau mengerti sampai sini? Insya Allah. Baik. Nanti kita akan ada kuis ya, game ya. Ada soal dengan game, dengan kuis. Saya akan jelaskan dulu. Kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah adalah ucapan, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu kalimat hauqalah, ya, la haula wala quwata illa billah. Maknanya la haula, tidak ada kekuatan untuk menghindari keburukan atau juga musibah. Quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Illa billah, kecuali dengan izin dan pertolongan Allah. La haula. Jadi kita nggak bisa menghindari dari keburukan atau musibah, nggak bisa. Terus kita juga wala quwata, nggak punya kekuatan untuk kita taat kepada Allah, untuk kita ibadah kepada Allah, untuk kita belajar, ya. Kecuali pertolongan Allah. Ya. Jadi harus kita banyak-banyak mengucapkan kalimat hauqalah. Baik, untuk selanjutnya keutamaan. Hauqalah termasuk zikir yang sangat utama, seperti dalam hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la haula wala quwata illa billah adalah salah satu dari perbendaharaan surga. Kalau pengen masuk surga harus banyak membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Dibaca saat apa? Ketika mendapatkan kesulitan. Aduh, ini soal gimana ya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kasih Allah. Ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau saat merasa lemah, ketika kita pengen tawakal,
ingin bergantung kepada Allah, pengen ibadah kepada Allah, kita nggak punya kekuatan, banyak-banyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, baik. Kapan dibacanya? Sangat terkejut atau mendengarkan kabar buruk. Sama teman kan suka bercanda. Dor, jangan begitu. Ya, jangan kayak latahan. Ya, tapi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu. Ya. Jika ada petir, ketika kita mendengarkan petir kan ada doa tuh, doa mendengarkan petir. Ya. Tapi selain itu kita juga dianjurkan untuk baca haula la haula wala quwata illa billah. Ya. Dalam doa atau zikir harian. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Setelah azan sebagai bagian dari zikir yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari seperti zikir sholat, yang lainnya itu banyak-banyak kita baca al-Quran. Pak, bagaimana Pak? Saya mau tanya Pak, pakai naik sepeda boleh nggak tuh Pak? Boleh. Dari rumah, salaman dulu orang tua. Assalamualaikum, Ibu, Ayah, aku pamit dulu ya, aku berangkat sekolah, doakan aku jadi anak yang soleh atau anak soleh. Iya nak. Nah, buka pintu, angkat, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ada kan? Lalu di jalan bagaimana, boleh nggak Pak? Lagi sepeda yang tadi Bapak bilang boleh. Sambil wes la haula wala quwata illa billah terus. Ya, ketika kalian ada yang jalan kaki boleh ke sini diantar sama kedua orang tuanya, bisa pakai mobil, pakai motor, boleh tuh dalam kendaraan. Dapat mengerti semua sampai sini? Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kita akan ada kuis, melakukan kuis. Oke, silakan semuanya berbaris ke belakang semuanya, silakan. Oke, ke belakang semuanya. Semuanya ke belakang. Baik. Kita akan melakukan ini ya. Kita akan melakukan ini tentang pelajaran sudah kita pelajari bersama. Silakan 1, 2, 3. Oke, silakan. Nanti yang sudah langsung berbaris untuk memberikan berbagi kembali, yang baris melanjutkan. Oke. Terus nomor 2, betul. Duduk silakan nanti. Dia balik lagi silakan belakang. Nanti soal yang selanjutnya. Terus, wih 10.000 nilainya. Oke, baca dulu soalnya. Siap. Oke, lanjut. Dibaca jangan lupa soalnya, dibaca dulu. Masya Allah, silakan ikutin waktunya. Jadi Nanda, lihatin Nanda, Masya Allah, luar biasa Nanda. Masya Allah, nilainya skor betul semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan lupa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kita bisa ngerjain semua itu pintar karena pertolongan Allah. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk besok kita insya Allah akan melaksanakan pelajaran yang selanjutnya. Sekarang semuanya duduk yang rapi. Jadi setelah baca doa, semua kembali ke rumah masing-masing ya. Berjalan dengan tertib, jangan main kemana-mana dulu, pulang kembali kepada ke orang tua itu dengan keadaan baik, yang sopan santun, mengucapkan salam, cium tangan kepada kedua orang tua. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.